Ketemu lagi ya. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran ya kita selalu berdoa ya. Nah, untuk hari ini ya coba Yuanita lagi lah pimpin doa ya. Nah, untuk Yuanita minta tolong dulu pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi agama Katolik, perkenalkan saya memimpin doa. Kami Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Yuanita ya. Tiap kali pertemuan selalu meminta bantuannya. Selanjutnya Bapak ingatkan lagi ya untuk selalu mengisi absensi di Modelnesia ya. Jangan lupa selalu Bapak tekankan nanti itu terdata ya bahwa kalian hadir atau tidak. Nah, untuk hari ini pertemuan kita hari ini tujuan dari pembelajaran kita itu yang pertama, setelah membaca e-modul, menonton video dan diskusi LKPD, kalian dapat menjelaskan dan menelaah proses pembentukan ikatan logam. Sedangkan yang kedua, setelah membaca e-modul, menonton video dan diskusi LKPD, kalian dapat mengaitkan proses pembentukan ikatan logam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ingat nggak pelajaran kita kemarin-kemarin tentang ikatan ion dan ikatan kovalen? Ingat, Pak. Nah, coba Posti apa kira-kira? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron, Pak. Oke, bagus ya. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Nah, siapa lagi yang mau mencoba? Nah, kalau itu ikatan ion, coba tentang ikatan kovalen. Nah, ada yang masih ingat enggak? Saya, Pak. Nah, coba Astri. Apa itu Astri ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersama-sama di kulit terluar, Pak. Oke, bagus semua ya. Nah, salut untuk Posti dengan Astri ya, masih ingat pelajaran sebelumnya. Bapak harap yang lain semuanya juga masih ingat ya. Sebelum masuk pelajaran hari ini, Bapak juga sudah mengirim video ya kepada kalian. Udah ditonton belum? Ya, enggak masalah ya. Nanti Bapak putar lagi biar kalian bisa menontonnya. Apa yang terjadi? Oke, ada yang mau mengajukan pendapatnya? Informasi apa yang kalian dapat setelah menonton video ini? Coba Yohanita. Ya, Pak. Ikatan logam yang terbentuk sangat keras, Pak, sehingga susah untuk dihancurkan. Sedangkan ikatan ion yang terbentuk mudah dihancurkan. Oke ya. Ikatan logam yang terbentuk sangat kuat ya, sulit dihancurkan. Sedangkan ikatan ion yang terbentuk seperti garam di situ sangat mudah untuk dihancurkan. Nah, kira-kira masalah apa yang bisa kita angkat dari video ini? Nah, kalau tadi kita informasi, nah sekarang kita masalah yang bisa kita angkat dari video yang baru saja kalian tonton. Saya, Pak. Nah, coba Ria Monica. Mengapa ikatan logam sangat keras, Pak? Oke, mengapa ikatan logam sangat keras? Boleh juga ya. Siapa lagi? Mungkin ada yang mau mengajukan permasalahan ya. Saya, Pak. Nah, coba Agnes Monica. Bagaimanakah proses terbentuknya ikatan logam? Bagaimanakah proses terbentuknya ikatan logam? Intinya permasalahan di sini ya seperti ini. Mengapa besi sangat keras? Apakah sesama logam membentuk ikatan sendiri? Ikatan seperti apakah yang terjadi? Nah, ini permasalahan ini nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Seperti biasa ya, kita diskusinya offline. Jadi kalian dengan kelompok nanti berdiskusi melalui LKPD yang udah Bapak kirim kemarin ya. Nah, nanti
direkam, hasil rekamannya diedit, dikompres, lalu dikirim balik. Nah, mungkin malam lah ya dikirim balik ke Modelnesia melalui akun ketua kelompok ya. Oke, Bapak kasih waktu 1 jam. Kita membaca kalau kita tunjuk aja yang kirim dari baru tadi. Jadi nanti kalau ada poin-poin yang penting kita catat aja. Oke, kawan-kawan, ini kan tugasnya lumayan banyak nih. Jadi kita tugasnya dibagi ya. Yore baca buku kimia, itu ya. Nanti nonton YouTube yang dikirim Bapak, linknya tuh, tahu kan? Agnes, kau cari di internet tentang materinya. Saya baca modul yang dikirim Bapak. Terus jangan lupa poin-poin pentingnya di Kata-kata yang penting nanti kita gunakan untuk jawab permasalahan yang di APBN. Jadi dari itu kalau yang ini berarti gimana ya? Poin ini. poin-poin penting ini kan kita gunakan untuk menjawab soal jawab LKPD. Jadi kalau ini gimana Yuri? Selamat ketemu lagi ya untuk anak-anak. Berarti kalian udah menyelesaikan diskusi ya. Udah bergabung semua kan? Udah Pak. Nah, sekarang kita lanjut saja langsung ke presentasi ke kelompok kedua ya. Ini siapa yang mau mewakili kelompok kedua untuk presentasi ini? Saya Pak. Oh, Astri lagi Kak? Oke, semangat Astri. Udah nampaknya jadi ketua kelompok ya, makanya presentasi terus. Ya, belajar untuk menjadi pemimpin. Yang keempat, 3 teori ikatan logam. Teori awan elektron, teori resonansi, teori pita. Yang kelima, contoh logam yang terbentuk dari ikatan logam besi, tembaga, erat, aluminium, timah, seng, dan masih banyak lain lagi. Inilah hasil dari diskusi kelompok kami, Pak. Kelompok Oke dua. ya, tepuk tangan lah untuk Astri ya, Astri. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1 mungkin ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Saya, Siapa? Oh, Yohanita. Ya, coba Yohanita tanyakan. Mengapa logam dalam bentuk padatan ini dapat menghantarkan listrik, sementara ikatan ion dalam bentuk tidak menghantarkan listrik? Tuh. Oke, mungkin udah jelas pertanyaannya ya kelompok 2. Mungkin salah satu dari kelompok 2 ada yang mau menjawab pertanyaan Yohanita dari kelompok 1. Pak, saya. Astri. Oke, coba Astri. Kira-kira apa jawabannya? Sedangkan ikatan ion dalam padatan tidak ada elektron bebas, kecuali dalam bentuk larutan ikatan ion baru bisa menghantar listrik. Dalam larutan ikatan ion akan terurai lagi menjadi katoda dalam anodanya sehingga ada muatan dan dapat menghantar listrik. Oke, itu jawaban dari Gitu, kelompok 2 ya. Walaupun kita terkendala jaringan nampak ini ya. Mudah-mudahan teman-teman dari kelompok 1 bisa menangkap jawabannya ya. Bapak sih sudah bisa menangkap. Jadi seperti ini maksud dari Astri tadi itu. Jadi mengapa logam dalam bentuk padan itu bisa menghantar listrik, karena di dalam ikatan logam seperti yang udah kalian pelajari itu ada elektron-elektron ya yang bermuatan negatif 1 itu bergerak bebas ya di dalam kristal logam itu.
Nah, karena adanya muatan inilah makanya dia bisa menghantarkan listrik ya. Sedangkan zat atau senyawa yang terbentuk dari ikatan ion, kalau dalam bentuk padatan itu ya dia kan utuh. Jadi tidak ada elektron bergerak bebas dia itu ya, maka dia tidak bisa menghantarkan listrik. Setelah dilarutkan, kata Astri tadi ya, setelah dilarutkan di air, nah itu kan terlarut senyawa ionnya itu, dia akan terurai menjadi katoda dan anoda. Kan masih ingat tentang ikatan ion? Sebelum menjadi senyawa itu dia ada pembentukan katoda dan anoda. Kalau dimasukkan ke larutan ke air, dilarutkan istilahnya itu, dia terurai lagi menjadi katoda dan anodanya. Nah, katoda dengan anoda ini kan punya muatan. Karena punya muatan, maka kalau dialiri listrik, dia bisa menghantarkan listrik kalau udah dalam bentuk larutan. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Astri. Nah, pertanyaan dari kelompok 1 Yohanita tadi juga bagus ya. Nah, Bapak sangat bangga lah dengan kalian ya, udah mau saling bertanya dan memberikan jawaban ya. Nah, intinya seperti pesan Bapak kemarin, jangan pernah takut untuk bertanya dan jangan pernah malu untuk menjawab ya, walaupun jawaban kita itu belum tentu benar. Karena kita di sini itu adalah proses belajar ya. Yang namanya belajar itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Setelah belajar hari ini tentang materi ikatan logam inilah ya. Setelah membaca modul, menonton video, kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan ya? Kira-kira kesimpulannya ya dari hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau coba nih? Saya Pak. Coba Posti. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, ikatan logam merupakan ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit terluar dari sebuah unsur logam. Itu saja Pak. Oke ya, ikatan logam itu terjadi karena adanya tarik menarik ya antara elektron di kulit terluar dengan ion positif ya di dalam kristal logam. Oke, itu kesimpulan kedua dari Ferdi ya. Jadi emang ya ikatan logam itu terjadi seperti biasa. Nanti rekaman yang Bapak suruh tadi ya, jangan lupa oleh ketua kelompok di-upload lagi ya melalui akun ketua kelompok di Modelnesia. Terus jangan lupa juga hasil diskusi yang di LKPD dipoto itu dikirim juga ya lewat akun ketua kelas ketua kelompok di Modelnesia ya, dipoto hasilnya ya. Bapak juga mau melihat hasil diskusi kalian itu ya, selain yang dipresentasikan. Itu kan ada bagian yang mengumpulkan data itu. Ya, nanti dipoto dikirim juga ke Modelnesia. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ya, karena diawali dengan doa, ya maka kita akhiri juga dengan doa. Ya, karena membukanya tadi dipimpin oleh Yohanita, ya penutupnya lebih bagus lagi dipimpin oleh orang yang sama ya. Nah, Yohanita minta tolong lagi pimpin temannya untuk berdoa ya. Ya Pak. Oke. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita doa memegang alat penting masing-masing. Bagi yang agama Katolik, perkenankan saya memimpin doa. Dalam nama Bapa dan berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk Yohanita. Nah, sebelum Bapak benar-benar menutup pembelajaran hari ini, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian ya, untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Ingat, setiap kali pergi ke toko atau tempat keramaian lainnya, jangan lupa untuk memakai masker ya. Oke, Bapak akhiri. Selamat sore ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Sore. Oke, boleh meninggalkan Gimet ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, jaga kesehatan ya, jangan lupa. Terima kasih Pak. Inilah rumah perumahan bagi masa depan yang gemilang, adalah pilihan yang terbaik. Bersama